Belum. Udah, ya lu. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel One Irsik. Guys, kalian pernah nggak sih mengalami satu kejadian, terutama untuk teman-teman yang sering servis AC? Nah, ini masalah yang sering banget terjadi di halayak umum ya. Biasanya orang-orang itu udah servis AC di hari ini, besoknya udah nggak dingin lagi. Itu yang sering terjadi. Atau biaya servis AC mungkin terlalu mahal, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat para konsumen itu mengeluhkan tentang kondisi-kondisi AC mereka. Nah, kalian nggak usah khawatir, hari ini akan kita bahas tuntas tentang bagaimana cara menangani kasus-kasus seperti itu. Kita hari ini langsung bersama narasumber kami, Pak Budi Purnama. Oke, Pak Budi, gimana kabarnya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita udah lama gak ketemu Pak Budi ya. Kita baru bisa ketemu lagi buat berbincang-bincang hari ini. Pak, kita lagi mau bahas tentang bagaimana sih keluh kesah sebagai seorang teknisi AC ya, dan apa aja sih hal-hal yang harus bisa konsumen ketahui untuk menghindari teknisi-teknisi yang nakal kayak gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Pak Budi. Pak Budi sendiri terjun di dunia teknisi AC ini udah berapa lama, Pak, kira-kira? Kurang lebih ya dari bujangan. Bujangan mungkin usia 25 tahun. 25 tahun, berarti usia saya sekarang nih, Pak. Iya. Sekarang sudah 65 tahun. Berarti udah hampir setengah umur, Pak ya. Betul. Gila, udah setengah umur, artinya pengalaman pahit manis tuh udah Bapak laluin semua ya? Ya, sudah. Dari mulai ketemu customer yang enak sampai yang nggak enak banget. Sampai yang nggak enak. Itu berbagai macam. Dulu awal-awalnya tertarik di dunia AC itu kenapa itu, Pak? Awal-awalnya? Karena begini, sesuai dengan sekolah. Sekolah kita kan STM. STM. Nah, kita ngambil bagian listrik. Karena jadi satu jalur. Satu jalur sama di dunia kelistrikan gitu. Di dunia AC itu begitu. Jadi emang karena mungkin Pak Budi suka ngulik juga mungkin ya. Kreatif. Biasanya orang-orang teknik itu orang-orang kreatif, guys. Biasanya memang begitu. Memang bukan di AC aja, memang udah di listrik emang. Listrik juga bisa, Pak ya. Di AC, di listrik kayak gitu. Berarti udah berapa ribu customer, Pak, yang udah ditangani nih? Waduh, kalau udah banyak ya. Kalau jenis-jenis AC juga banyak ya, Pak, yang udah pernah tanganin ya. Jenis AC itu merek gitu. Oh, mereknya maksudnya AC kan ada yang setengah PK gitu. Oh iya. 1 PK gitu. Setengah, 3/4, 1 PK, 1,5 sampai 2 PK, sampai 4 PK, 5 PK juga. Kalau temen saya banyak yang PK, Pak. Enggak ya, guys. Berarti udah banyak lika-likunya lah di situ, Pak ya. Suka dukanya ya. Suka dukanya udah banyak kayak gitu ya. Pak, sebelum kita lanjut lagi, biar kita tenggorokannya gak kering, guys, kita tawarin Pak Budi dulu nih. Pak, mau minum apa, Pak? Ya, kopi Jus, aja biasa. Nutrisari. Kopi, Pak ya. Kopi aja. Kopi, guys. Biasa orang teknik tuh harus minum kopi hitam, guys. Mas Rido, tolong Mas. Wah, cepet banget bikinnya, Mas. Ya, instan soalnya. Oh, gitu ya. Guys, kopi pahit dari kapal api. Pak, silakan, Pak. Ya. Minum, Pak. Salah. Nanti ada Kacau. Guys, ini ketukar, guys, kopinya, guys. Jadi kalau gue biasanya emang suka minum tuh kopi pahit ya, nggak pakai gula. Kalau Pak Budi ada gulanya sedikit. Nah, kebetulan ini ketukar. Biasanya kalau yang kopi pahit itu ada karet 2-nya biasanya. Ya, oke, tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut lagi ya. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang ruang lingkup AC, Pak ya. Nah, sepengalaman saya, Pak, termasuk saya pribadi ya sebagai konsumen yang sering servis AC, itu sering kali terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu, Pak. Contoh gini, pernah waktu itu saya mau servis AC, Pak.
Saya baru beli waktu itu kan, ya nggak baru sih, baru 3 bulan kan. Baru 3 bulan, saya pengen servis ya kan. Servis, saya panggil teknisi. Saya heran, masa AC baru 3 bulan freonnya habis. Karena saya orang nggak ngerti kan, ya udah saya yain aja gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu habis sekitar gopek 500-an gitu, entah ganti apa gitu. Karena saya orang bodoh kan di dunia situ kan, saya nggak tahu, ya udah saya bayar aja gitu. Nah itu nggak cuma terjadi sama saya, mungkin banyak orang-orang juga yang ngalamin juga hal seperti itu, kayak gitu. Itu gimana sih Pak? Kenapa bisa begitu Pak? Begini Pak Iwan, kalau memang kita membeli AC di toko, Ya. itu pemasangan toko. Jadi pemasangan toko itu dia mempercepat sebetulnya. Asal. Jadi kalau pemasangan toko itu karena gitu. Jadi memang nggak seperti yang teknisi panggilan, teknisi yang sudah profesional. Jadi teknisi dari toko itu ya begitu, karena artinya mereka ini hanya menjalankan satu tugas yang udah selesai udah gitu. Iya. Karena mereka nggak tanggung jawabnya kurang. Ya mungkin karena orang toko ini nggak memikirkan customer ini bakal order lagi apa enggak gitu. Itu gitu, urusannya toko gitu mungkin ya. Betul. Iya, Itu satu jalan pemasangan toko ya, bukan kita menjelekkan pemasangan toko. Iya. Ya bahkan kebanyakan, tapi nggak semua, tapi nggak semua, mayoritas. Iya. Iya. Berarti lebih baik mungkin kalau kita beli AC, beli unitnya aja mungkin Pak ya. Kalau masa saya di Daikin ya, itu memang teknisi AC untuk pemasangan itu jarang. Begitu. Jadi dia customer beli AC, itu input sama pemasangan dari PT kami. Gitu. Kalau sekarang kan udah banyak, teknisi AC itu udah menjamur. Tuh, udah jamur banget Pak. Itu tetangga saya juga ada itu Pak, teknisi AC itu. Cuman dia mana sih orangnya sih? Jadi banyak juga gini Pak Iwan ya. Teknisi AC memang dia obral, harga servis AC itu memang murah, tapi dia dicasnya itu dengan freon. I see. Freon jadi. Begitu, paham. Mereka buat mencari jalannya dulu mungkin. Nih, gue bisa servisnya nih murah nih, 50.000 misalnya gitu mungkin ya. Cuman di balik 50.000 itu ada pundi-pundi rupiah yang menanti dia, yang siap dia incar gitu mungkin ya. Entah dia main di freon, entah dia main di spare part gitu mungkin ya. Betul itu. Berarti kita harus hati-hati juga Pak ya, kalau kita dapat jasa yang kelewat murah. Yang terlalu murah. Kelewat murah gitu. Tapi ada orang bilang katanya kalau kita panggil tukang servis nih, itu kita nggak boleh disentuh odornya Pak. Itu maksudnya apa itu? Saya juga terkadang aneh itu. Ya customer kan bukan puluhan orang ya kan yang kita layani. Kadang berbagai macam, ada yang begitu dan ada yang begini, ada yang macam-macam lah. Iya. Kita kurang bagaimana jujur ya kan. Sudah sebelum dan sesudah servis itu kita kasih tahu. Sebelumnya kita tes, ya kan. Kita pegang indoornya, hawa dingin apa enggak, ngeblok atau tidak di apapnya. Kalau ngeblok itu ternyata memang kurang freonnya. Oh, ada embun AC-nya berarti freonnya kurang. Berarti dia jadi icing disebutnya. Bahasa ininya icing. Jadi ice. Kesimpulannya begini. Kalau memang kita sudah memberitahu bahwa unit ini kurang freon, ternyata dia tidak mau mengisi atau dia tidak mau mengisi ulang freonnya lagi, ya sudah. Yang penting kita sudah memberitahu sama customer, gitu. Oke Pak, sambil diminum Pak. Oke. Sambil ngerokok nggak apa-apa Pak? Ya. Kita ini obrolan teras bebas nih Pak. Kita mau ngobrol apa aja, nggak ada yang larang di sini Pak. Ya pasti kalau pembahasan
AC sih sampai pagi mungkin nggak kelar Pak ya. Cuman nggak apa-apa. Kita apa namanya cari yang inti-intinya aja. Nah, itu seputar tentang apa AC ya. Sebenarnya banyak ya keluh kesah dari customer, terutama saya sendiri juga kayak gitu. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri nih, pengalaman selama puluhan tahun nih di dunia AC, itu apa namanya tingkat kesulitan yang pernah dialamin apa sih Pak? Ada nggak Pak? Yang paling Ya susah? sekarang begini, kalau tingkat kesulitan satu ya, nah menaruh outdoornya itu terlampau susah Ya 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 ya. tingkat kesulitannya. Jadi Betul. ya, kalau menurut saya kita yang gampang-gampang aja, jangan terlampau susah. Kita ngapain naruh outdoor api diselipin atau dikasih Oh, kerangkeng, gitu ya. dikasih apa, itu tingkat kesulitannya. Benar-benar. Kadang-kadang customer mungkin nggak paham kali Nggak Pak ya. paham. Dikira gampang mungkin Iya. apa namanya masang outdoor itu ya. Kayak masang batu bata kayak. Orang terlampau tinggi pemasangannya ya, kita kan tingkat kesulitannya Nah, ini begitu. buat para customer, kalian kalau mau masang outdoor guys, cari tempat yang mudah. Kasihan para teknisinya ya. Untuk Itu maintenance-nya ya maintenance-nya pemasangannya gampang lah. Cari yang apa, gampang susah. aja. Ya, cari gampang, taruh di depan TV misalnya, jangan. Nah, itu ngomongin tentang kesulitan ya. Kalau apa namanya customer yang ini Pak, apa namanya bawel ada nggak Pak? Banyak ya? Sebetulnya banyak juga ya. Banyak ya? Yang bawel, yang setengah bawel, yang lebih bawel itu udah bahkan saya ngalamin. Udah biasa ya? Udah biasa. Pernah dimaki-maki customer nggak Pak? Kalau dimaki-maki belum, Belum ya? belum. Cuma ya Jangan gini, sampai lah ya. saya dulu pernah belajar. Justru yang bawel itu kita puaskan Kenapa tuh? supaya yang bawel itu merembet untuk ke apa namanya, ke sana, ke ini saudara, ke adik, ke saudara-saudara, ke tetangga, itu jadi- bawel. Oh ya ya. Jadi paham, paham. istilahnya gini, kalau yang dia udah tahu karakter bawel, dia tahu karakter bawel, yang bawel aja puas. Nah itulah kita harus bisa muaskan customer itu. Benar-benar benar. Nah, tapi yang sering terjadi kebanyakan orang-orang nih Pak, kalau ketemu customer bawel malah malas ninggalin Iya, gitu betul. ya. Padahal itu sebenarnya peluang di situ Betul, ya. peluang di situ. Bener, karena kalau orang bawel kan gini guys. Contoh tetangga kalian deh, yang suka gosip Nah. atau bawel, itu kan ngomongnya kemana-mana, dapat info Iya. A1 misalnya. Oh, udah sampai 1 RT, Dia aja bisa dengar bawel. semua gitu kan. Gitu. Tapi kalau Betul. justru yang orang pendiam malah Malah nggak nyebar kemana-mana nggak informasinya ya. Ya itu. Benar, itu teknik Saya memang promosi, belajar. guys. Itu bagus guys, bisa kalian terapin buat di bidang apapun. Jadi kalau kalian ketemu customer yang bawel, yang ribet, yang apa, itu puaskan aja puasin udah. aja guys. Ya itu bisa merambah ke customer yang lain. Karena logikanya memang benar juga sih Pak ya. Jadi Iya, betul. orang yang bawel, yang ribet aja puas gitu kan. Gitu. Dia bawel aja puas. Mm-mm. Kok bisa puas sama Artinya teknisi ini? berarti yang Nah, bagus itu. pekerjaannya ya. Iya iya iya. Masuk logika Pak, benar-benar. Ilmu baru guys. Ya bisa kita terapin. Terutama buat Makanya tolonglah. Jangan kita pandang customer itu bawel, inilah itu, tapi belum tentu. tentu. Kalau kita udah puaskan semua, udah. Sampai kapan pun, udah kita dipanggil terus sampai dia. Gitu. Kalau paling jauh Pak pernah di daerah mana Pak servis? Saya paling Narogong ya, di Bekasi, Narogong di ya. Bogor, di apa? Di Bandung pernah. Bandung. Bandung pernah. Jauh juga. Itu proyek itu Pak ya? Ya, proyek di Bogor juga. Yang satu ini, kita jangan mandang satu ini Pak Iwan. Kita punya customer satu jauh umpamanya. Ya kalau dipikir jauh kan dari transport aja udah berapa, Benar. ya kan? Ya sedangkan servis harganya berapa? Benar. Kan orang malas kan. Tapi saya berpengalaman, justru jauh itu yang kita akan laksanakan. Dia itu akan mengasih atau memberi order. Jadi customer juga berpikir jauh aja dia mau datang atau servis dia mau Dengan sepenuh hati. lagi. dengan sepenuh hati. Itu ilmu dari Benar. Tapi kalau untuk sekarang masih sering Pak
nangani apa servis-servis itu masih sering ya? Masih memang Customer udah- masih banyak Pak ya? masih juga masih banyak. Berarti Alhamdulillah lah. pelayanan Pak Budi ini bagus guys. Ya. Buat teman-teman, ya ini rekomendasi banget. Nanti gua cantumin nomor teleponnya di bawah ya. Kalau ada yang mau servis AC, bisa ke mana aja. Oke. Nah itu soal ini ya. Nah saya mau tanya gini Pak. Ada nggak sih Pak apa namanya tips atau trik buat kita nih para konsumen cara apa sih namanya mengatasi teknisi-teknisi yang nakal? Ada nggak sih tip-tipnya atau ada ciri-ciri nggak sih customer yang mau apa teknisi yang bermain tuh gimana gitu? Oh gitu. Ada nggak, Pak? Ya, ada. Tip-tipnya? Jadi begini, ya itu tadi karena dia apa namanya servis terlampau murah, jadi dia memainkan freon, memainkan kurang lah freon. Kita ngelihatnya dari mana nih kalau misalnya dia lagi servis di atas nih misalnya, kan kita orang awam nih nggak tahu nih. Ya customer kan nggak tahu. Karena dia gimana atas atau dia di naruhnya di tersembunyi, nih? kita nggak tahu kan. Ya maksudnya gimana cara biar kita bisa mendeteksi nih, wah ini main nih kayak nih. Misalnya contohnya tukang servisnya Yudi misalnya namanya, wah ini Yudi pemain nih misalnya kayak gitu. Gimana tuh? Kalau customer jarang ya, dia apa namanya Jarang lihat ya? jarang lihat atau ngecek. Dia Sama sih, taunya yang penting sama sih guys bener. yang penting AC dingin. Gitu. Iya, sama saya juga gitu Pak. AC Kalau saya mesin saya dingin, panggil gitu. tukang servis, ada waktu itu saya panggil tukang servis apa Mas Vicky namanya. Saya juga nggak lihat sih, saya lihat aslinya kerjanya bagus emang sama Mas Vicky waktu itu. Ya udah, saya panggil lagi langganan sama dia akhirnya. Banyak macamnya. Kalau apa namanya dia nggak mau atau dibilang kurang freon dia nggak mau ngisi apa ya teknis yang badal ada. Ya dikunci lah valve-nya. Oh gitu ya. Ada itu Pak permainan gitu ya. Banyak teknisi nakal tuh banyak. Ya, tapi emang sekarang udah banyak banget ya teknisi AC ya. Karena Kalau mungkin duitnya gede kali Pak ya. apanya? Duitnya jadi teknisi AC itu kenceng nggak sih Pak? Ya dibilang kenceng apa gimana proyek? Iya proyek ya. Gimana proyek? Gimana proyeknya Ya, gitu. sekarang banyak anak-anak muda tuh Pak, saya lihat. Nah, sebetulnya banyak anak-anak muda yang yang baru-baru itu ya. Baru-baru ya. Saya sering lihat. Dia baru belum berpengalaman atau baru ngerti AC, baru ngerti servis, dia udah ingin duit besar. Nah itulah di situ. Jadi mau nggak mau dia akan apa namanya? Cari jalan pintas. Kucing-kucingan lah. Kucing-kucingan dalam pekerjaan ini supaya dapat hasilnya besar gitu. Ya sebetulnya kalau kita yang jujur-jujur aja nggak ada gitu ya. Real service. Cuman kan namanya oknum itu kan bisa imbasnya kemana-mana ya. Jadi Iya, teknisi yang imbasnya. jujur pun dipandangnya jadi nggak kena jujur dampaknya, ya. betul. Kena dampaknya ya. Kena dampaknya betul. Jadi kayak teknisi kita yang jujur, kita udah sejujur mungkin, tapi masih ada. Oke guys, buat Masih ada. teman-teman para teknisi ya, minta tolong kejujurannya guys, karena dampak jadi ketidakjujuran kalian bisa mengakibatkan teman-teman yang jujur itu jadi kena imbasnya juga. Ya, gitu. Terus ada lagi nggak Pak pengalaman-pengalaman di AC itu Pak? Sebetulnya banyak ya pengalaman di AC ya, mengenai apa pekerjaan apa kan sebelum dan sesudahnya kita harus memberitahu pada konsumen, pada yang punya rumah. Jadi jangan kita main langsung servis. Karena ya bukan teknisi aja sebetulnya. Yang mau berbuat begitu bukan teknisi aja, konsumen pun akan Juga ya. bisa juga. Karena apa? Justru dari itu kita sebagai teknisi sebelum kita servis kita nyalakan dulu, Paham. hidupkan dulu Takutnya AC bagus atau tidak. benar-benar. Jadi ada juga customer yang nakal Pak ya. Ada juga customer Jadi, yang nakal. Karena dari awal belum dicek ya kan memang udah rusak Memang sebelumnya udah ya. rusak. Ya, memang udah rusak betul. sebelumnya, giliran pas sudah selesai, Mas, kenapa kok jadi nggak dingin Kenapa gitu nggak ya? dingin? Oh, ada Kenapa juga kayak diservis, gitu kenapa customer nggak gitu dingin? ya. Ada juga yang begitu. Oh, saya baru tahu guys, ternyata nggak cuma teknisinya yang nakal ya, ada juga customer yang Ada model juga kayak customer gitu. yang begitu ya. Cuman nggak semua ya. Nggak semua. Tapi ada lah ya. Ada lah Ada beberapa. gitu. Sebiji dua biji ada customer kayak gitu. Ya. Jadi nggak semua teknisi, nggak semua customer kita nggak. Bener-bener. Ya, Itulah namanya pengalaman-pengalaman saya yang
kita dapat. Untuk rekomendasi dari Pak Budi sendiri nih, sebagai seorang teknis yang udah pengalaman puluhan tahun, memilih AC yang bagus yang tipe apa sih Pak? Yang Budi seperti apa? Yang rekomendasi? Saya bergerak di AC sudah, ya kalau dibilang sudah belum punya anak dan belum kayak kawin ya. Dari muda. Dari muda ya. Menurut saya kalau AC itu semua bagus. Mau merek apapun bagus. Gitu ya. Cuman tergantung Apa tuh? perawatan. Balik lagi ke perawatan. Ke perawatan. Kalau AC nggak dirawat, mau berapa juga AC apa juga dia pasti rusak. Kadang-kadang kan orang tuh dia panggil tukang servis kalau udah nggak dingin doang. Nggak dingin doang. Sama kayak saya juga Pak. Saya pun kalau AC Iya. masih dingin mau berapa bulan juga nggak Betul, panggil. betul. Itu salah itu Pak ya. Salah sebetulnya. Harusnya emang Maintenance kan kalau Maintenance, dari ya. Jepang sendiri ya, itu schedule-nya mungkin kalau kantor 2 bulan ya. 2-3 bulan. Schedule, enggak 2 bulan. 2 kalau bulan. kantor. Kalau rumah itu schedule-nya 3 bulan. Itu pemakaian aktif rutin setiap malam ya. Rutin. Apalagi sampai 24 jam dia pakai. Itu udah harus diservis. Walaupun masih dingin. Itu Itu buat udah harus maintenance diservis. biar awet lah. Biar awet. Jadi Maka dibilang mau merek apa yang bagus? Semua merek bagus. iya, Saya nggak jangan saya bilang saya didaikin, bukan. Jadi Mau merek apapun bagus. meskipun merek bagus kalau nggak dirawat kan Kalau nggak dirawat rusak ya juga ya. sama. Ya, Ya itulah. Ya masuk akal juga sih. Ya, cuman memang kadang-kadang ya itulah manusia kadang dia nunggu rusak dulu ya kan. Nunggu nggak dingin baru dipanggil. Nunggu dingin baru. Padahal servis pun nggak terlalu mahal ya. Nggak terlalu 75-80-an mungkin lah ya. 3 bulan sekali lah, nabung 3 bulan sehari sekali, berapa ya. sih? Betul betul. Ya. Ya itu reminder buat saya juga sih Pak, pengingat buat saya. Itu AC rumah saya juga udah ada 8 bulan, 10 bulan kayak. Tapi karena masih dingin ya Masih itu tadi. dingin. Besok deh saya panggil Mas Vicky buat ini apa namanya langganan. Ada siapa? Mas Vicky namanya tuh langganan saya itu orangnya jujur sih amanah dia bagus. Ya masih muda juga. Ya saya lihat bakatnya juga bagus dia di AC. Potensi. Ya kelistrikan juga paham dia kayak gitu. Oke, itu tentang AC ya Pak. Ada lagi nggak Pak? Apa namanya hal-hal yang harus tip-tip buat customer nih? Ya Yang sekarang mau disampaikan. sesama teknisi janganlah kita berbuat yang tidak senonoh atau ya kurang freon lah inilah. Kalau memang dia kurang freon, waktu saya didaikin itu dicari sampai di mana. Kalau kurang freon itu udah pasti ada kebocoran. Dulu saya di PT itu disuruh cari Kan freon itu kalau nggak salah ada tipe-tipenya Pak ya. Itu tipe-tipenya ada. Dulu maksudnya apa tuh, masih freon R22 ya. freon R22 ya. Dulu belum ada R32, R410 belum ada. Kalau sekarang mayoritas orang pakai apa Pak? Freon apa? R32, R32. R32, R410, R22 udah jarang sekarang. Untuk itu kan freon itu sesuai sama ini ya, AC-nya ya. Atau- Iya, bisa. Sesuai dengan AC-nya, tipenya apa ini, oh iya ini R berapa. Kalau saya lihat tuh Pak di marketplace ada tuh produk-produk buat pembersih AC yang semprotan gitu. Itu efektif nggak sih Pak? Bersihin AC cuman disemprot kayaknya keluar sendiri kotorannya gitu. Wah, nggak mungkin lah itu lah. Nggak mungkin Kalau ya? nggak mungkin lah. Tapi saya iklannya tuh kayak disemprot keluar kotorannya mungkin. gitu ya. Nggak mungkin. Saya belum pernah disemprot langsung turun kotoran belum. Kalau tidak disemprot sama steam itu. Karena dia kotorannya di dalam. Ya, soalnya. karena dia menyumbat kan di EPAP deh. EPAP itu kalau yang tipis, kalau yang tebal bagaimana? Ya Kan benar. EPAP ada bermacam-macam, ada yang tebal berapa senti. Evaporator ya? Evaporator. Evaporator. Gitu. Dan lagi kalau ya untuk apa namanya konsumen yang harus diteliti, janganlah kalau memang outdoor itu servis itu nggak perlu, outdoor itu tidak perlu dibuka sebetulnya. Outdoor nggak perlu dibuka ya. Yang penting itu Nah itu dia. Pak. tekanan airnya itu dia mencapai nggak ininya tekanannya gitu. Nah itu yang saya maksud tadi Pak. Jadi banyak katanya
teknisi itu yang suka buka-buka odor. Iya, Itu betul. berarti harus diperhatikan juga ya. Nah, harus diperhatikan. Buka-buka nggak perlu percuma jadinya juga. Dia dengan tembakan stem itu aja, dia sebetulnya Takutnya turun. dibuka-bukan Tanpa dibuka pun nggak ini. Saya nggak pernah ngebuka outdoor. Karena apa? Bukan saya seujonnya, bukan saya apa. Yang dibuka-buka itu, dia udah megang kunci Inggris, megang obeng, megang apa, udah macam-macam. Nah, jadi hal-hal yang begitulah. Selagi pernah nggak dibuka aman lah ya. Selama nggak dibuka aman. Saya nggak pernah dibuka. Saya mungkin dari Daikin 15 Pak, tahun ya. Pokoknya Pak, habis. Lagi Daikin 15 tahun mungkin ya. Nggak pernah saya buka. Bukan karena dia bilang nggak bersih. Bersih juga. Bersih. Gitu ya. Ini harus tembak pakai air lah ya. Tembak pakai air. Yang penting tekanan steam itu kenceng. Kalau dia nggak kenceng ya mungkin ya kan. Kalau dia kenceng, tembak sama itu enggak. Dia kan cuma mau mengeluarkan panas dia. Outdoor kondenser itu panas itu dibuang sama blower itu untuk ngebuang panas. Kalau dia tersumbat kotoran ya memang kurang dia untuk ngebuang panasnya itu. Itu yang jadi apa namanya sering kompresor panas. Tapi kalau kita bersihin sendiri Pak, saringannya doang itu lumayan efektif nggak sih? Oh itu maintenance ini aja emergency. Emergency ya. Emergency kalau memang Kan kalau saringan doang kita bisa tuh bersihin sendiri ya. bisa. Saringannya doang. Jadi kalau saringan filter itu ya, itu gunanya untuk emergency kita aja. Nanti misalkan 3 bulan kita udah 4 bulan bisa. Jadi kalau AC baru 4 bulan juga belum apa-apa, kotoran juga belum. Kalau AC baru ya, Iya. baru grass dari toko belum terlalu kotor menurut saya. Nah Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Kalau Bapak kan servis itu kan dari rumah ke rumah Pak ya. Itu kan Betul. pasti perlakuan customer itu berbeda-beda Pak ya. Iya, udah berbeda Itu pasti. gimana itu Pak? Pengalaman ini yang apa namanya? Yang paling pahit gimana gitu? Atau ada nggak customer yang wah enaknya kebangetan gitu? Wah, jadi Ada ya? customer udah puluhan dan ratusan customer mungkin ya. Jadi begini, kalau kita melayani customer itu raja. Customer itu raja. Bagaimanapun sikap dia lah. Bagaimanapun itu raja sebetulnya. Jadi kita harus melayaninya. Jadi saya mungkin ya melayani yang baik ada, yang setengah baik ada, yang lebih baik ada, gitu. Dan yang bawel ada, setengah bawel ada. Udah bermacam-macam. Kalau memang customer sih udah ribuan customer lah yang saya alami. Tapi kita menyemaknya ya harus kita layani dengan baik. Dan kita ngeluh ini begini ya akhirnya kan kita timbulnya apa? Timbul kan kalau customer yang bawel, akhirnya kan pertanyaan mulu, itu akhirnya menimbulkan kan emosi dongkol jadi. Kalau yang udah biasa sih ya mungkin enggak. Tapi untuk teknisi aja itu kan udah menjamur ya. Menjamur. Mana-mana. Itu berpengaruh nggak sih Pak? Maksudnya dari orderan customer gitu. Oh, kalau itu ya menurut saya sih nggak pengaruh juga Pengaruh ya, karena kalau Nggak customer pengaruh. loyal ke kita, percaya sama kita mah yang penting tetap ke kita ya. kerja kita itu emang benar-benar maksimal. Jangan servis tuh asal. Saya punya teman mah ada yang servis asal basah, ya kan? Asal basah. Yang penting nanti dia panggil lagi. Baru sebulan dia panggil lagi. Itu yang begitu yang jadi customer kok belum sebulan udah panggil lagi, ternyata begini ya mungkin kalau saya ketemu servis lagi itu baru manggil, bahkan 3 bulan ke 4 bulan baru manggil. Jadi nggak 1 bulan udah datang servis lagi ya. Kalau pemikiran yang teknis ini servis balik lagi, yang penting gue dapat duit, dapat cuan kan gitu. Kasihan customernya. Kalau dari timnya Pak Budi sendiri nih, dari karyawan-karyawannya Pak, Ya. ada nggak sih yang berbuat aneh-aneh?
kalau karyawan ya tinggal bagaimana kita menyimpulkannya. Jadi karyawan itu ada yang kita bikin maju usahanya, dan ada yang bikin bangkrut juga. Karena apa? Karena dia tidak kejujuran sama orang, sama bosnya lah istilahnya. Itulah karena dia tidak jujur dari namanya dari bengkel atau dari ini ya, bawa preon ternyata ngisi preon. Ada yang kayak gitu karyawan. Ada yang begitu. Ya si bosnya kan ngebeliin terus kan rugi akhirnya. Sedangkan dia uangnya ngisi preon buat dia. Servis juga ya. Dari rumah kita order, kita sebetulnya tahu. Ya namanya kita udah biasa servis, kita udah tahu. Ini servis biasa ada berapa unit? 4 atau 5 unit. Nah, itu ada karyawan itu menduakan kuatansi. Ada menduakan kuatansi, betul. Ini karena apa ya? Jadi di hadapan kita atau dia ngasih ke kita, ngasih ke ini, ke saya itu ternyata 2. Dibilang servis berapa? Padahal saya tahu. Gitu ya. Berhubung jadi ada kendala, dia servis 5, yang dibilang 2. Begitu ada kendala, tidak jalan, udah baru ketahuan dari situ. Iya. Nah, saya bilang AC yang mana? AC yang ini, kata di kamar ini, di kamar itu, dia bilang gitu kan. Lah, emang servisnya berapa ibu? Saya 5 loh Pak servisnya. Nah itulah baru ketahuan saya. Kejujuran menemukan jalan. Kejujuran lah ya kita yang utamakan. Oke. Itu kalau udah jujur, udah kita dimanapun, di mana tempat pun kita udah, orang itu udah bukan apa-apa ya. Udah kita tuh udah dianggap ini. Udah dia nggak bawa pergi kemana-mana. Bahkan saya sakit aja. Saya bilang saya masih sakit, masih dia tunggu. Dia nggak mau pakai orang lain. Karena apa? Dia nggak mau. Karena bukan pegangan gitu ya kan. Kejujuran ya nomor Dia harus nunggu saya. Kalau memang benar-benar customer itu, dia nunggu sampai saya sembuh. Dia baru servis. Itulah memang demi kejujuran gitu ya. Maka utamakan lah. Oke guys, jadi kejujuran itu nomor 1 buat teman-teman ya. Itu tips juga ya. Apa namanya, petuah. Oke, nggak kerasa kita udah hampir 30 menit berjalan Pak. Oke. Untuk perbincangan malam ini ya. Oke. Terima kasih ya banyak buat Pak Budi sudah meluangkan waktunya ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol yang lebih dalam lagi di sesi berikutnya ya. Jadi buat para customer AC terutama ya, itu apa namanya, jangan kapok ya. Dan kalian harus pinter-pinter milih dan lihat teknisi AC mana yang jujur, mana yang enggak ya. Oke, mungkin itu aja. Ada pesan-pesan buat customer mungkin Pak? Ya pesan saya sama teknisi, janganlah kita berbuat curang atau berbuat, ya memang semua orang perlu semua juga apa namanya, perlu doku ya. perlu duit lah. Tapi kita jujur itu lebih mahal gitu. Oke. Ya, sesama teknisi kita mohonlah tanamkan kejujuran dan kebersihan untuk apa pekerjaan kita. Betul. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti. Oke. Ya. Mudah-mudahan Pak Budi sehat selalu. Ya, panjang umurnya. Ya, next kita ketemu di pembahasan berikutnya. Oke, see you next time. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.